Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman semua. Untuk video kali ini saya akan sharing tentang tanaman stroberi lagi. Untuk kali ini saya akan melakukan pemilihan bibit dari sulur. Nah, jadi sulur yang terbaik untuk dijadikan bibit itu seperti apa sih? Nah, pada video ini saya akan jelaskan. Jadi supaya nanti teman-teman yang ingin memperbanyak stroberinya di rumah itu tidak salah gitu dalam memilih sulur untuk dijadikan bibit. Karena sulur yang kurang baik dalam artian mungkin terlalu kecil kemudian kita jadikan bibit, nah itu nanti tidak akan maksimal nantinya. Nah, lebih baik kita memilih dari beberapa sulur yang ada. Nah, itu kita bisa pilih untuk dijadikan bibit. Nah, ini adalah tanaman stroberi saya. Mungkin nanti saya akan ini pangkas juga daunnya. Ini kan sudah banyak yang tua-tua juga ini ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu juga dalam video ini. Jadi ini before-nya seperti ini, daunnya masih rimbun. Kemudian nanti afternya akan saya tunjukkan. Nah, untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait sulur untuk dijadikan bibit. Nah, jadi seperti yang sudah saya pernah jelaskan dulu. Jadi untuk tanaman stroberi ini cara memperbanyaknya itu bisa dua jenis. Jadi yang pertama itu bisa melalui biji, kan, tetapi kalau melalui biji itu sangat lama sekali karena dia bijinya kecil kemudian tumbuh, kemudian untuk besarnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, apabila kita menggunakan bibit dari sulur seperti ini contohnya, nah ini bisa lebih cepat dan kemudian untuk potensi hidupnya itu lebih tinggi. Nah, seperti ini kan ini sudah muncul ya akar-akarnya. Nah, ini akar-akarnya juga sudah muncul. Nah, kemudian ketika kita tanam udah sebesar ini nanti. Nah, kalau dari biji kan dia masih kecil sekali. Nah, itu makanya teman-teman yang misalnya membeli stroberi dari online ataupun minta dari tetangga, cukup beli saja sekitar 5 sulur seperti ini atau 5 bibit, atau minta di tetangga satu sulur seperti ini untuk dijadikan bibit pun sudah bisa. Jadi nanti teman-teman bisa memperbanyak sendiri di rumah. Contoh saja ini pada polybag ini ya teman-teman. Dalam satu tangkai atau dalam satu pohon stroberi ini dia bisa menghasilkan 4 sulur. Nah, kalau kita mempunyai satu buah stroberi, satu polybag, ini kita sudah bisa memperbanyak menjadi 4 polybag stroberi. Nah, karena memang stroberi ini pertumbuhannya sangat cepat sekali dan sangat mudah untuk dilakukan budidaya apabila yang ingin membudidayakan. Nah, kemudian tentunya tadi di setiap pohon stroberi ini yang memunculkan beberapa sulur, tentunya ada yang harus kita pilih untuk menjadi sulur yang terbaik. Nah, kalau ini kebetulan memang ini rata ya. Untuk ukuran sulurnya rata. Ini bisa dilihat. Ini pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, kalau ini baru muncul. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan yang sebelah sini. Batang stroberi yang ini kalau dilihat ini sulurnya kecil-kecil ya batangnya. Ini bisa kita bandingkan. Kita dekatkan saja. Nah, ini kalau dilihat ini besar-besar. Nah, yang ini nih cukup kecil nih.
Nah, ini kecil-kecil seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ini tetap dijadikan bibit meskipun sulurnya kecil seperti ini? Bisa-bisa saja, ini kan sudah keluar akar juga. Nah, cuman kan kita bisa membedakan dengan yang tanam. Nah, ini kan sudah gede segini ya teman-teman. Sedangkan yang ini, nah ini terlihat kecil. Nah, jadi memang bisa-bisa saja ini dijadikan bibit, nggak masalah. Cuman ya itu tadi, kalau ada sulur yang lebih gede, nah itu teman-teman prioritaskan yang lebih besar. Karena ini dari ini semua, ini belum muncul sulur semua ini teman-teman. Nanti kalau sudah muncul sulur semua, ini kita bisa lebih memilih-milih lagi mana yang mau kita jadikan bibit, mana yang harus kita buang. Nah, kalau saya untuk yang kecil-kecil seperti ini lebih baik saya buang seperti itu. Nah, yang kecil-kecil seperti ini ya, lebih baik dibuang saja. Lebih baik kita memilih sulur yang memang besar-besar seperti ini. Nah, misalkan nanti di dalam satu pohon ini ada 2 sulur yang dominan besar, kemudian ada 2 lagi yang kecil. Nah, yang kecil itu jangan dipakai untuk dijadikan bibit. Kita buang saja untuk yang kecil itu. Jadi cukup kita pakai yang 2 sulur yang memiliki ukuran lebih besar seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi proses memilih sulur untuk dijadikan bibit itu seperti itu. Pilih yang besar supaya nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat, dan kemudian waktu menghasilkan buah juga bisa maksimal gitu, karena dia akan membentuk kron. Nih, kron ini menjadi lebih besar juga apabila bibitnya memang sudah besar. Nah, itu. Nah, kemudian catatan saya yang kedua, ini contohnya seperti yang ini. Ini dalam satu sulur dia ada 2 yang bisa dijadikan bibit. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang bagian ujung ini. Ini kan juga sudah mengeluarkan akar juga ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk sulur yang modelnya seperti ini bagian sininya kita potong saja. Jadi yang ini yang saya pegang ini kita buang saja. Jadi supaya dia maksimal untuk pertumbuhan akarnya ini pada saat kita mulai tanam di polybag kecil. Jadi dia nanti akarnya akan tumbuh. Nah, untuk memaksimalkannya ini kita potong saja. Karena kalau seperti ini nutrisinya bakal kebagi 2. Nah, apalagi ini sudah muncul sulur lagi nih. Ini muncul sulur lagi. Nah, ini kita potong saja ini. Nah, ini kita buang saja ini terlebih dahulu. Nah, jadi sudah saya potong. Ini pun sama. Ini juga muncul sulur lagi. Ini kita potong saja. Hampir rata-rata tanaman stroberi seperti ini teman-teman, hampir semuanya. Jadi dia kalau kita tidak rajin memotong, sulurnya akan panjang, dan semakin ke ujung dia semakin kecil seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Karena ini dari awalnya memang sudah kecil sulurnya, jadi semakin ke ujung ini semakin kecil. Nah, jadi kalau dari 2 tanaman ini nggak akan saya pakai ini untuk dijadikan sulur. Lebih baik saya akan menunggu dari stroberi yang lain yang menghasilkan sulur yang lebih besar. Jadi sebenarnya sulur ini besar kecilnya juga ditentukan dari kronnya. Nah, kalau kronnya ini semakin besar, biasanya sulur yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Untuk cara menanamnya ya kita tinggal siapkan polybag kecil-kecil seperti ini.
Nah ini yang sudah mengeluarkan akar seperti ini tinggal kita tancapkan saja. Nah seperti itu. Ini pun sama. Nah jadi nanti sekitar 2 minggu lagi ini bisa sudah mulai kita tanam atau kita pindahkan ke polybag yang lebih besar seperti ini. Jadi nanti akan akarnya akan tumbuh memenuhi bagian polybag kecil ini. Nah apabila sudah kuat sekitar 2 minggu ini bisa kita potong sulurnya untuk kita pindahkan ke polybag yang lebih besar seperti ini. Nah untuk saya pernah coba, jadi memang idealnya ini dari kita tanam di polybag kecil seperti ini memang idealnya kurang lebih 2-3 minggu untuk dia menumbuhkan akar dan kuat untuk ditanam di polybag yang lebih besar. Oke. Nah mungkin itu ya untuk sekilas mengenai cara kita memilih sulur untuk dijadikan bibit teman-teman ya. Nah untuk yang selanjutnya ini saya kasih bonus. Jadi mungkin ada yang bertanya, ini kalau sudah rimbun kayak gini atau daunnya ada yang tua kayak gini, itu dipangkasnya seberapa banyak sih daunnya gitu. Nah ini kan udah ada daun yang bolong-bolong seperti ini, kemudian ada daun yang tua. Ini sebaiknya memang kita harus pangkas. Nah ini kondisi stroberi saya seperti ini. Oke nanti saya akan pangkas terlebih dahulu. Videonya akan saya stop terlebih dahulu supaya tidak panjang. Nanti ketika proses pemangkasan sudah selesai saya akan kasih tahu lagi. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi untuk daun stroberinya sudah saya pangkas nih, jadinya tidak serimbun tadi. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah seperti yang sudah saya jelaskan di video yang lalu, kita harus sering-sering memangkas daun stroberi kita supaya pertumbuhannya maksimal. Kemudian kalau apabila sedang berbuah, buahnya bisa besar, crownnya juga bisa lebih besar. Nah ini juga kelihatan nih teman-teman, sulur-sulur yang tadinya tertutup daun nggak kelihatan. Nah ternyata ada yang mulai tumbuh sulur juga. Nah mungkin ini dulu ya video kali ini dari saya terkait tadi, fokusnya adalah tentang cara kita memilih sulur terbaik untuk dijadikan bibit. Kemudian di akhir juga saya melihatkan terkait pemangkasan daun, jadi daun-daun yang sudah jelek, kemudian yang sudah terlalu lebat daunnya itu kita pangkas. Nah ini seperti ini. Oke mungkin lain kali akan saya sharing-sharing lagi terkait tanaman stroberi ini. Mungkin nanti akan saya perlihatkan ini 2 minggu dari sekarang ini akan sebanyak apa akarnya. Nah itu nanti saya akan buatkan videonya lagi supaya teman-teman bisa tahu, oh ternyata selama 2 minggu itu akarnya sudah rimbun. Makanya saya tadi rekomendasikan untuk dapat dipindah ke polybag yang besar dan kita potong untuk bagian sulurnya itu kurang lebih 2 mingguan. Jadi itu untuk memastikan bahwasanya akar itu sudah cukup kuat seperti itu, dan dia tidak membutuhkan lagi suplai nutrisi dari sulur induk, dari tanaman induk. Nah mungkin seperti itu. Oke, apabila video ini membantu mungkin bisa di like, kemudian komen. Apabila ada pertanyaan nanti akan saya jawab di kolom komen, dan juga tentunya di subscribe supaya channel ini bisa makin lebih berkembang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.